Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang materi gerak dan posisi benda langit yang meliputi gerak semu harian dan juga gerak tahunan matahari, kemudian fase-fase bulan, dan juga gerhana bulan dan gerhana matahari. Selanjutnya yaitu gerak rotasi dan revolusi bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita itu melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan juga revolusi. Nah, rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Kala rotasi adalah waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk berputar pada porosnya. Sekali rotasi bumi memerlukan waktu sekitar 23 jam 56 menit atau 24 jam kurang 4 menit. Nah, inilah menyebabkan adanya tahunan akibat di mana perbedaan waktu 4 menit ini yang membuat jumlah hari pada bulan Februari di suatu tahun itu bisa berjumlah 29 hari. Nah, kemudian bagaimanakah tanda-tanda adanya rotasi? Tanda-tanda adanya rotasi dapat kita lihat dengan adanya pergerakan bulan dan juga matahari. Bulan yang tadinya misalkan ada di sebelah timur, beberapa jam kemudian tepat berada di atas kepala kita. Hal itulah yang menunjukkan bahwa bumi itu berputar. Yang kedua adalah revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah sebuah perputaran bumi terhadap matahari. Setiap saat bumi berevolusi ataupun berputar mengelilingi matahari. Satu putaran memakan waktu sekitar 365 hari, 9 menit, 10 detik. Nah, perputaran dari barat ke timur ini dengan kecepatan sekitar 30 km per detik. Lintasan satu putaran sepanjang 943 juta kilometer. Selanjutnya ada percobaan yang membuktikan bumi ini berotasi, yaitu ada James Bernard Land Forecast, yaitu diadakan pada tahun 1851 yang mengadakan percobaan berupa pendulum ataupun bandul yang dikaitkan atau digantungkan pada puncak bangunan yang tinggi. Nah, supaya bandul yang diayunkan arahnya tetap, maka dipakailah sebuah patokan bintang Spica atau bintang tetap. Nah, ternyata setelah diamati setelah 6 jam, bandul mempunyai gerak yang berbeda. Kemudian ada juga menurut Beijzenberg. Nah, menurut Beijzenberg ini mengadakan sebuah percobaan dengan sebuah peluru logam dan juga puncak menara. Nah, ternyata peluru tidak jatuh persis di bawahnya, namun agak melenceng ke arah timur. Hal itulah yang membuktikan bahwa bumi ini berotasi dari barat ke timur. Yang terakhir ada juga diadakan oleh Reich, yaitu pada tahun 1831, yaitu mengadakan sebuah percobaan yang serupa dengan sebuah lubang pertambangan, dan juga ternyata halnya serupa dengan yang didapatkan dari kedua percobaan yang di atas. Nah, sehingga hasil yang diperoleh ini ataupun bisa disimpulkan dari percobaan-percobaan tersebut, maka jika suatu benda dijatuhkan dari tempat yang tinggi, nah ketika benda tiba di bumi, letak jatuhnya itu bergeser ke arah timur, nah relatif terhadap posisi proyeksi yang seharusnya. Selanjutnya adalah akibat-akibat dari rotasi bumi. Yang pertama adalah pergantian siang dan malam. Nah, matahari ini memancarkan cahaya ke bumi. Nah, bumi ini berbentuk bulat. Cahaya matahari yang berbentuk lurus ini maka menyebabkan pancaran sinar matahari yang tidak merata. Kemudian sehingga akan menimbulkan bagian bumi yang ada pada bagian berhadapan secara langsung ini dengan matahari, ada yang mengalami ataupun tersinar secara langsung, ada juga yang tidak tersinari. Nah, inilah menyebabkan adanya sebuah siang dan malam. Kemudian yang kedua adalah perbedaan waktu di berbagai tempat di bumi ini. Nah, dengan adanya bagian gelap dan terang di bumi ini yang menjadi bagian siang, maka terjadilah perbedaan waktu. Yang bagian terang sedang mengalami siang, sedangkan yang bagian malam itu dianggap menjadi yang mengalami waktu malam. Nah, kemudian akibat yang lainnya adalah terjadinya gerak semu harian bintang.
Nah, akibat rotasi bumi ini, maka kita yang ada di bumi melihat seolah-olah matahari yang bergerak berputar di timur ke barat mengelilingi bumi. Padahal yang terjadi sebenarnya adalah matahari yang tidak bergerak, tetapi bumi yang bergerak berputar mengelilingi matahari dari barat ke timur. Gerak yang tidak sebenarnya ini dinamakan gerak semu atau harian bintang. Nah, disebut gerak semu harian karena kita itu dapat mengamati setiap hari atau setiap saat. Akibat yang lainnya adalah yang keempat adalah perbedaan percepatan gravitasi. Nah, karena perputaran ataupun rotasi bumi ini, maka akan menimbulkan gaya sentrifugal, yaitu gaya sentrifugal sendiri terjadi akibat perputaran suatu benda, dan semakin besar jari-jari rotasi tersebut ataupun suatu benda, maka akan semakin besar pula sentrifugalnya. Gaya sentrifugal ini akan mengakibatkan bumi papat ataupun pepat di bagian kutub, ataupun garis tengah bumi bagian kutub lebih kecil dibandingkan garis tengah bumi bagian khatulistiwa. Nah, perbedaan garis tengah ini mengakibatkan percepatan gravitasi bumi yang berbeda sesuai hukum Newton tentang gravitasi. Akibat yang kelima adalah pembelokan arah mata angin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa udara ini bergerak dari daerah yang bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi. Inilah yang membuat terjadinya angin ataupun pergerakan udara. Namun, karena adanya gaya semu yang timbul akibat rotasi bumi dan gerak benda relatif terhadap bumi, maka angin pun berbelok sehingga tidak sama persis bergerak ke arah gradien tekanan. Nah, akibat yang keenam adalah matahari terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Nah, padahal dalam kenyataan sehari-hari kita tidak merasakan bumi berputar pada subuhnya. Yang kita ketahui adalah matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Nah, gerakan matahari yang demikian itu disebut dengan gerak semu harian matahari. Gerakan yang demikian tidak dialami oleh matahari, tetapi juga dialami oleh benda-benda langit lain seperti bintang dan juga bulan. Nah, pada malam hari jika kita perhatikan dengan cermat, maka bulan dan bintang pun terlihat bergerak dari timur ke barat. Hal ini dikarenakan berotasi dari barat ke timur. Nah, selanjutnya adalah hasil pengamatan yang membuktikan bumi itu berevolusi. Yang pertama ada efek paralak. Nah, efek paralak ini yaitu perubahan kedudukan bintang dekat relatif terhadap bintang-bintang latar belakang yang lebih jauh letaknya. Yang kedua adalah aberasi cahaya bintang. Ini merupakan perubahan posisi bintang dari posisi yang sebenarnya sebagai akibat kombinasi gerak bumi dalam ruang dan kejauhan cahaya yang berasal dari bintang yang diamati tersebut. Yang ketiga adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler ini merupakan pergeseran garis-garis spektrum bintang ke arah merah ataupun biru karena perubahan posisi pengamat akibat rotasi. Yang keempat adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari. Yang kelima adalah perubahan panjang siang dan malam. Nah, ini hanya saat matahari berada di khatulistiwa, siang dan malam sepanjang mungkin sekitar 12 jam. Nah, yang keenam adalah pergantian musim. Nah, ketika matahari berada di belahan utara bumi, maka benua Asia ini mengalami musim panas dan Indonesia sendiri mengalami musim kemarau. Nah, ketika matahari berada di belahan selatan bumi maka benua Asia ini akan mengalami panas, sedangkan Indonesia akan mengalami musim hujan. Yang terakhir adalah terjadinya kemunculan rasi bintang yang berada di langit dalam setiap bulannya. Nah, rasi bintang ini mempunyai 13 buah yang terletak di ekliptika yang disebut sebagai zodiak. Alasan zodiak yang berada di ekliptika berjumlah 13 ini karena adanya sebuah fenomena presisi atau yang disebut dengan arah yang ditunjuk oleh kutub rotasi bumi ini berubah. Selanjutnya adalah fase-fase bulan. Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi.
Nah, perubahan ini bisa terjadi akibat di luar angkasa itu bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Nah, perubahan bentuk bulan tersebut disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang mengenai permukaan bulan yang berbeda-beda dalam setiap fasenya. Waktu setiap fase bulan adalah masing-masing 7 hari atau seminggu, sehingga seluruh fase ini berlangsung kurang lebih 28 hari. Fase-fase bulan diantaranya yang pertama adalah fase bulan baru atau new moon. Nah, bulan baru ini terjadi ketika posisi berada di antara bumi dan juga matahari. Ketika objek tersebut berada dalam posisi yang sejajar. Seluruh bagian bulan yang diterangi ada di sisi belakang bulan, di mana bagian tersebut itu tidak bisa kita lihat karena kita melihat bagian depan dari bulan yang memantulkan sinar matahari. Bulan baru biasanya terjadi pada siang hari sehingga tidak dapat melihatnya karena terangnya sinar matahari. Yang kedua adalah bulan sabit awal atau waxing crescent. Nah, cahaya bulan yang kita lihat dari bumi adalah pantulan sinar matahari yang menyinari permukaan bulan yang putih keabu-abuan. Nah, kata bulan sabit ini mengacu pada fase di mana bulan yang diterangi oleh matahari tersebut kurang dari setengahnya. Pada fase waxing crescent ini, bulan sabit warnanya semakin terang karena terjadi setelah bulan baru atau new moon. Nah, di mana sinar matahari ini semakin menerangi bulan yang kita lihat dari bumi. Yang ketiga adalah kuartal pertama atau first quarter. Nah, fase bulan kuartal ini ataupun pertama ini biasa disebut sebagai fase setengah bulan. Yang dimana fase ini terjadi ketika bulan berada pada sudut 90 derajat bumi dan juga matahari. Jadi kita bisa melihat setengah bulan terang dan juga setengah bulan dalam bayangan. Fase yang keempat adalah bulan cembung awal atau waxing gibbous. Nah, bulan cembung atau pada fase waxing gibbous ini hampir seluruh bagian bulan disinari oleh matahari terlihat bersinar. Namun sebagian kecil pada sisi bulan terlihat gelap karena tidak tersinari matahari pada bagian tersebut. Fase yang kelima adalah bulan purnama ataupun full moon. Nah, pada bulan purnama ini bulan, bumi, dan matahari juga berada pada posisi yang sejajar seperti bulan baru. Tetapi posisi bulan berada pada posisi yang berlawanan dari bumi sehingga seluruh bagian bulan yang diterangi matahari menghadap ke bumi. Bagian yang diterangi tersembunyi sepenuhnya. Yang fase yang keenam adalah bulan cembung akhir. Nah, bulan cembung pada fase waning gibbous mirip ini seperti bulan cembung pada fase waxing gibbous, di mana kita dapat melihat bulan hampir seluruhnya disinari matahari. Namun pada fase waxing gibbous ini sinar bulan yang tersinari adalah sebagian kecil pada sisi kanan bulan. Kemudian fase yang ketujuh adalah kuartal ketiga atau third quarter. Nah, fase bulan kuartal ketiga ini mirip seperti kuartal pertama yang disebutkan juga sebagai setengah bulan. Nah, fase ini terjadi karena bulan berada pada 90 derajat antara bumi dan juga matahari. Jadi kita ini bisa melihat setengah bulan terang dan juga setengah bulan dalam bayangan. Namun posisi bulan yang kita lihat pada posisi yang berlawanan ini dengan yang kita lihat pada kuartal pertama itu agak berbeda. Yang kedelapan adalah fase bulan sabit akhir. Nah, bulan sabit pada fase waning crescent ini mirip seperti bulan sabit pada fase waxing crescent, di mana kita hanya melihat bulan kurang dari setengahnya yang disinari mataharinya itu. Namun pada fase waxing crescent ini sinar bulannya itu semakin memudar, di mana sinar matahari ini semakin menjauh dari posisi menerangi bulan yang kita terlihat bumi menuju ke bulan baru ataupun yang terlihat gelap. Selanjutnya adalah gerhana dan juga orbit bumi dan juga bulan. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut di mana matahari ini berada pada garis yang lurus antara bumi dan juga bulan, yang dimana ekliptika atau bidang orbit bumi mengitari matahari dan inklinasi tersebut terdapat pada 5 derajat.
pada bidang orbit bulan ataupun bumi. Ini berada di arah selatan eliptika dan juga bulan berada pada arah utara eliptika. Selanjutnya adalah pada gambar berikut ini menunjukkan bahwa garis hubung kedua titik potong yang disebut sebagai garis simpul, di mana garis khayal tersebut tidak diam, melainkan berotasi ke arah barat sepanjang eliptika. Ini diperlukan waktu sekitar 2/3 tahun untuk menyelesaikan satu putaran hingga kembali pada posisi yang semula. Selanjutnya adalah gerhana matahari. Nah, yang dimaksud dengan gerhana matahari ini adalah suatu keadaan di mana di waktu matahari ini menyinari bumi, matahari tersebut secara tiba-tiba tertutup oleh bulan yang berotasi mengelilingi bumi. Ini artinya gerhana matahari ini juga bisa disebut sebagai kejadian di mana matahari itu tertutup oleh bulan, karena sebab pada saat itulah posisi matahari dan bulan dan bumi itu pada satu garis yang lurus. Nah, sehingga pada saat terjadinya gerhana matahari, kondisi bumi juga itu gelap gulita. Walaupun gerhana matahari ini terjadi di pagi, siang maupun sore hari, tetapi kondisi bumi akan seperti malam hari sebab ada cahaya matahari yang menyinari bumi seperti pada umumnya. Nah, hal tersebutlah yang menjadi daya tarik sendi pada saat terjadinya gerhana matahari. Tetapi terjadinya gerhana matahari ini biasanya hanya di beberapa wilayah tertentu saja, dan kondisi bulan menutupi matahari tersebut hanya berlangsung beberapa menit. Walaupun demikian, momen berharga ini kerap kali disambut meriah oleh banyak orang di seluruh dunia, ataupun karena orang-orang hanya akan menjumpai gerhana matahari ini sekitar puluhan ataupun bahkan ratusan tahun mendatang. Nah, gerhana matahari adalah momen paling langka yang akan selalu disambut meriah oleh siapapun yang akan melihatnya. Selanjutnya adalah jenis-jenis gerhana matahari. Yang pertama ada gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total ini akan terjadi jika pada saat puncak gerhana, piringan mataharinya tertutup oleh piringan dari bulan secara sempurna. Pada saat itulah piringan bulan tampak sangat besar sekali, atau bahkan lebih besar dibandingkan dengan piringan matahari. Nah, ukuran piringan matahari dan juga piringan bulan itu sendiri bisa berubah-ubah. Hal tersebut bergantung kepada masing-masing jarak bumi dengan bulan serta jarak bumi dengan matahari. Jenis gerhana yang kedua adalah gerhana matahari sebagian. Nah, untuk gerhana ini biasanya terjadi jika piringan bulan saat puncak gerhana hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Pada fase gerhana tersebut akan selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup piringan bulannya itu. Selanjutnya yaitu gerhana matahari cincin. Sementara itu untuk gerhana matahari cincin ini sendiri adalah gerhana matahari yang biasanya terjadi di piringan bulan saat pada di puncak gerhana, hanya menutupi sebagian dari piringan matahari. Nah, gerhana ini dengan jenis tersebut terjadi jika ukuran piringan bulan jauh lebih kecil dibandingkan dengan piringan matahari, sehingga pada saat piringan bulan ada di depan piringan matahari, maka tidak semua piringan matahari tertutup oleh piringan bulan, dan bagian dari piringan matahari tidak tertutup. Ini ada di sekeliling piringan bulan, sehingga tampak mirip sekali seperti cincin cantik yang lebih bercahaya. Itu sebabnya gerhana tersebut dinamakan dengan gerhana matahari cincin. Gerhana matahari yang keempat yaitu jenis gerhana matahari hibrida. Ini adalah jenis gerhana matahari yang bergeser antara gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin. Nah, pada titik-titik tertentu di permukaan bumi, gerhana tersebut muncul sebagian gerhana matahari total. Sementara itu untuk titik-titik lainnya muncul sebagai gerhana matahari cincin. Gerhana hibrida ini relatif jarang sekali terjadi. Adalah gerhana bulan. Gerhana bulan ini terjadi saat sebagian ataupun keseluruhan penampang bumi tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada antara matahari dan juga bulan pada garis yang lurus ataupun sama. Nah, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan,
karena terhalangi oleh bumi. Selanjutnya adalah jenis-jenis gerhana bulan. Yang pertama ada gerhana bulan total, yaitu pada gerhana ini bulan akan tepat berada pada daerah umbra. Yang kedua adalah gerhana bulan sebagian. Nah, pada gerhana ini bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dan juga sinar mataharinya, sedangkan sebagian permukaan bulan yang lain berada di daerah penumbra, sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Yang ketiga adalah gerhana bulan penumbra. Nah, pada gerhana ini seluruh bagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang agak suram. Kemudian yang terakhir adalah siklus Saros gerhana bulan. Nah, Saros bulan yang berarti pengulangan adalah siklus gerhana yang berkaitan erat dengan 3 macam. Yang pertama ada periode sinodik, yang kedua adalah periode drakonik. Periode drakonik ini yaitu periode yang memiliki selang waktu antara ataupun sekitar 27,21 hari yang diperlukan bulan untuk kembali berada di simpul yang sama. Periode yang ketiga adalah periode anomalistik, yaitu periode yang memiliki selang waktu sekitar 27,55 hari yang diperlukan bulan untuk satu kali mengorbit dan juga kembali berada pada jarak yang sama. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mungkin itu sedikit, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.